Seperti yang kita ketahui, banyak dari penguasa awal atau raja-raja awal yang ada di Nusantara, menggunakan kata Warman sebagai bagian dari nama mereka. Sebut saja Dewa Warman dari Salakanagara, Mula Warman dari Martapura, Purna Warman dari Tarumanagara, Indra Warman dari Sriwijaya, dan Aditya Warman dari Pagaruyung. Bahkan lebih jauh, secara kekerabatan kepemimpinan dinasti Warman juga terdapat di Kedah Semenanjung Malaysia, di Champa Vietnam, dan di Funan Kamboja. Pertanyaannya, dari manakah nama Warman ini berasal? Secara harafiah, Warman bisa diartikan sebagai perisai, atau pelindung, atau pemimpin penganut agama Hindu aliran Wisnu. Dan secara strata sosial, Warman adalah kaum bangsawan yang termasuk dalam kasta ksatria. Sementara Warman itu sendiri adalah nama dari sebuah marga, atau nama keluarga besar, yang digunakan oleh sebuah keluarga bangsa Tamil, India. Nama ini diwariskan secara turun-temurun, hanya pada anak laki-laki yang memiliki garis keturunan darah. Sebagai catatan, bangsa Tamil adalah salah satu dari keturunan ras Dravida, yang juga merupakan leluhur bagi sebagian suku di Nusantara. Tidak diketahui secara pasti, kapan pertama kalinya nama Warman ini digunakan. Dalam sejarah India, nama Warman sudah ada saat dinasti Satavahanas berkuasa, yaitu pada periode akhir abad kedua sebelum Masehi sampai dengan abad ketiga Masehi. Saat itu, posisi mereka adalah sebagai keluarga bawahan raja, dan belum menjadi keluarga penguasa. Berdasarkan kepercayaan Hindu kuno yang berlaku, kaum Brahmana dan keluarga raja, dilarang untuk pergi mengarungi lautan. Hal ini kemungkinan terkait dengan kepercayaan mereka atas manusia setengah dewa bernama Baruna, yang menguasai lautan dan terkenal dengan kekejamannya. Itulah mengapa Dewa Warman, salah seorang kerabat dari marga ini, dapat pergi sebagai duta ekspedisi menjelajahi lautan hingga akhirnya sampai di Nusantara, atau tepatnya di Banten. Dia kelak mendirikan Salakanagara pada tahun 130 Masehi. Sementara keturunannya, yaitu Asvawarman, putra dari Dewa Warman VIII, kelak mendirikan kerajaan Martapura di Kalimantan Timur pada abad ke-4 Masehi. Setelah kerajaan dinasti Satavahanas runtuh pada awal abad ke-3 Masehi, wilayahnya pun terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil, di mana salah satunya adalah kerajaan dinasti Palawa. Penguasa pertama adalah Simhavarman I, yang memimpin dari tahun 275 sampai dengan 300 Masehi. Inilah awal kebangkitan dari nama marga Warman sebagai salah satu penguasa India. Meskipun secara mayoritas mereka adalah penganut ajaran Hindu, namun ajaran Buddha juga diakui sebagai agama resmi dinasti Palawa. Dalam keseharian, mereka menggunakan bahasa Tamil, dan menggunakan bahasa Sanskerta, atau Prakerta, untuk catatan kenegaraan yang ditulis dengan menggunakan huruf Palawa. Pada masa kepemimpinan Vishnugopha sekitar tahun 350 sampai dengan tahun 355, kerajaan dinasti Palawa ditundukkan oleh kerajaan dinasti Gupta, yang dipimpin oleh Raja Samudragupta. Kekalahan ini menyebabkan dinasti Palawa menjadi negara bawahan dari dinasti Gupta. Semasa peperangan, atau pendudukan awal dinasti Gupta, terdapat seorang bangsawan dan juga seorang Brahmana bernama Maharsi Jayasinghawarman, yang pergi meninggalkan India untuk menemui kerabatnya penguasa Salakanagara di Banten. Saat itu, Salakanagara berada di bawah kepemimpinan Dewa Warman VIII. Setelah menikah dengan putri dari Dewa Warman VIII, pada tahun 358, Jayasinghawarman mendirikan pemukiman baru di sekitar hulu Sungai Tarum, atau Citarum. Dan baru pada tahun 362, setelah Dewa Warman VIII wafat, dia mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tarumanagara. Pada sekitar tahun 550, kekuasaan kerajaan dinasti Gupta mulai runtuh. Hal ini menyebabkan bangkitnya kembali dinasti Palawa yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Simhavishnu, putra dari Simhavarman III. Pada masa kekuasaannya, dia berhasil menduduki wilayah Kancipuram. Ini menyebabkan wilayah kekuasaan Palawa meluas, hampir menguasai seluruh kawasan selatan India. Pada masa Narasimhavarman I, yang memimpin sekitar tahun 630 sampai dengan 668, kerajaan dinasti Palawa mencapai titik keemasannya dengan menguasai seluruh kawasan selatan India, termasuk Sri Lanka. Narasimhavarman I tidak saja terkenal sebagai raja yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Dia juga terkenal atas kecintaannya terhadap seni budaya, dan memakmurkan aliran Hindu Shiva di India.
Pada sekitar abad ke-7 ini, seorang pendeta Buddha asal Cina bernama Huan Sang, menuliskan mengenai karakter orang-orang pada dinasti Warman, yang antara lain sebagai berikut. Adab orangnya sederhana dan jujur. Para pria bertubuh kecil, dan kulit mereka berwarna kuning gelap. Bahasa mereka sedikit berbeda dari bahasa India Tengah. Sifat mereka sangat terburu-buru dan liar, ingatan mereka kuat, dan mereka sungguh-sungguh dalam belajar. Raja dan masyarakat adalah penganut Hindu, namun mereka sangat menghormati ajaran Buddha. Di masa kepemimpinan Parameswara Varman II, yang berlangsung pada tahun 705 sampai dengan tahun 731, kerajaan dinasti Pallava ditaklukkan oleh kerajaan dinasti Chalukya. Parameswara Varman II gugur dalam peperangan. Kekalahan ini menyebabkan berpencarnya para kerabat kerajaan. Salah satunya menetap di kawasan utara, atau saat ini berada di sekitar daerah Tamil Nadu. Di daerah baru ini, para kerabat Warman mendirikan kekuasaan baru di bawah dinasti Kadapa, dengan penguasa baru bernama Nandi Varman II. Nandi Varman II lahir di kerajaan Champa, Vietnam. Dia dilantik menjadi raja saat masih berusia 12 tahun. Dinasti Kadapa bertahan selama 220 tahun, dan berakhir saat kepemimpinan Aparajita Varman, yang terbunuh dalam peperangan dengan dinasti Chola pada tahun 897, di bawah kepemimpinan Aditya I. Sejak saat itu, berakhirlah sudah keberadaan dinasti Warman di India. Sementara di Indonesia, nama Warman terakhir yang diketahui, digunakan oleh Aditya Warman sang pendiri Kerajaan Melayupura atau Kerajaan Pagaruyung, pada tahun 1294 sampai dengan 1375 Masehi. Berdasarkan fakta sejarah ini, maka bisa dipastikan bahwa para penguasa, atau raja-raja Nusantara dengan akhiran nama Warman, merupakan bangsawan asli India, atau masih keturunan bangsawan India dari dinasti Pallava. Begitulah cerita singkat dari sejarah panjang asal-usul dinasti Warman. Sebuah nama besar yang turut mengukir sejarah panjang Nusantara. Mari kita kembali memahami sejarah, dan bersatu dalam kekerabatan. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.